Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai Konstitusi Indonesia. Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi merupakan peraturan dasar tertulis. Bisa juga kebiasaan-kebiasaan atau konvensi kenegaraan yang tidak tertulis tapi secara terpola dilakukan berulang-ulang. Yang di dalamnya menentukan susunan, kedudukan lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta bagaimana hubungan lembaga negara tersebut dengan warga negaranya. Ini yang disebut konstitusi menurut penjelasan Profesor Jimli Asidiki. Mengapa butuh konstitusi? Karena manusia punya sifat bawaan yang sering disebut dengan istilah homo homini lupus Jadi manusia yang merasa kuat pasti akan menginginkan atau menaklukkan atau mengalahkan manusia yang lemah Karena manusia pada status naturalis itu bagaikan serigala bagi manusia lainnya. Termasuk ada pandangan bahwasanya ada perang semua lawan semua Jadi kelompok-kelompok yang satu visi yang kuat tadi pasti akan berkoloni untuk mengalahkan yang lemah menindas yang lemah Maka hidup yang demikian membuat manusia sadar perlu adanya satu aturan dasar dalam kehidupan manusia Maka muncul istilah perjanjian rakyat untuk menyerahkan kekuasaan pada penguasa supaya mampu menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Termasuk ada istilah hukum besi hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti yang dikemukakan oleh Locke Acton power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely Jadi kekuasaan cenderung untuk dikorupsi dan kekuasaan yang absolut korupsinya akan semakin absolut juga. Maka ini butuh aturan dasar dalam sistem ketatanegaraan. Termasuk nanti di dalamnya bagaimana sistem ketatanegaraan ini berpengaruh pada warga negaranya. Ada beberapa fungsi konstitusi Yang pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa supaya dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka diatur dalam konstitusi tugas lembaga negara kemudian masa jabatannya kemudian bagaimana proses pengisian jabatan tersebut. Maka ini ada batasan-batasan kekuasaan oleh lembaga negara supaya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua memberi suatu kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada kehidupan berikutnya. Maka di konstitusi itu terdapat cita-cita negara di konstitusi Indonesia yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini konstitusi tertulis itu terdapat cita-cita yang ingin melindungi segenap bangsa Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini merupakan cita-cita negara yang dimuat dalam konstitusi. Kemudian dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Jadi ada pedoman dasar dalam sistem ketatanegaraan. Ada lembaga negara ini nanti punya tanggung jawab dengan ini hubungannya dengan rakyat seperti ini
Ya, ini diurai dalam konstitusi ya. Kemudian yang keempat ya, menjamin hak asasi warga negara ya. Jadi ada hak asasi warga negara yang secara fundamental ya, secara mendasar akan diatur di dalam konstitusi. Di Undang-Undang Dasar 1945 ya, mengatur tentang hak asasi manusia secara rinci ya. Meskipun nanti dalam aturan secara teknisnya ya, lebih praktisnya akan diatur di dalam undang-undang tersendiri ya, sebagai penjabaran dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia ya. Diatur dalam pasal 27 ya, 28 ya, 29 ya. Nanti ya, dijabarkan lebih rinci lagi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya, mengenai hak asasi manusia. Di Indonesia ya, apabila masyarakat mendengar istilah konstitusi pasti mengarah pada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Karena ini konstitusi tertulis yang kita gunakan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis ya. Untuk konstitusi yang tidak tertulis ya, peraturan yang tidak tertulis ya, itu lebih populer dengan istilah kebiasaan ketatanegaraan ya. Memang ada ya, memang ada, tetapi tidak populer di masyarakat ya. Di masyarakat memang kurang populer ya. Sehingga kita lebih mengenal konstitusi ya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi ada ya kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan oleh penyelenggara negara ya. Ini sudah terpola ya, setiap tahun pasti dilakukan ya. Misal seperti pidato kenegaraan presiden ya, di hadapan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus ya. Jadi menjelang peringatan kemerdekaan ya, presiden akan menyampaikan ya pidato kenegaraannya. Ini dilakukan secara berulang-ulang, tapi tidak ada aturan secara tertulis ya. Kemudian praktik musyawarah mufakat ya. Ini jadi kebiasaan ketatanegaraan yang meskipun tidak ada pedoman atau aturan tertulis ya, kita harus musyawarah mufakat ya, tidak ada ya. Kemudian keterangan pemerintah tentang RAPBN ya di hadapan DPR ya pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Jadi pemerintah akan menyampaikan di hadapan anggota dewan ya mengenai rencana atau rancangan ya anggaran pendapatan ya, belanja negara ya, ini anggaran itu didapatkan dari mana, kemudian nanti dialokasikan untuk apa saja, ini akan disampaikan. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis ya, tapi dilakukan secara berulang-ulang ya, sudah terpola ya. Meskipun ya di masyarakat tidak populer ya dengan istilah konvensi ya. Untuk konstitusi yang tertulis ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, kita perlu telusuri ya, jejaknya ya. Dulu setelah proklamasi kemerdekaan ya tanggal 18 Agustus ya, itu diputuskan ya, atau ditetapkan ya, disahkan ya, yang sebelumnya rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang dulu disusun oleh BPU PKI ya, disahkan menjadi Undang-Undang Dasar ya, berarti secara legal sudah menjadi aturan dasar ya, atau hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia, meskipun dalam perkembangannya mengalami perubahan ya, tapi sampai sekarang kita kembali ya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Meskipun ada beberapa kali perubahan atau istilah lainnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini rentang waktunya ya. Dari Undang-Undang Dasar 1945 ada perubahan ke Konstitusi RIS, kemudian ke Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ya, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir yaitu
dilakukan amandemen ya, ada amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan amandemen keempat ya. Tujuannya ya untuk memperbagi suatu catatan dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, ya, struktur, ya, prosedur, ya, supaya lebih baik daripada sebelumnya. Ini tujuan dari perubahan atau amandemen tadi. Jadi undang-undang dasar yang kita gunakan ya itu sudah mengalami perubahan atau amandemen yang keempat ya, yang terakhir itu yang keempat ya. Tujuannya ini untuk menjadikan aturannya lebih baik ya, baik atau tujuannya supaya lebih baik ya, atau bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Perubahan ini dapat berupa penambahan apabila diperlukan aturan-aturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa ditambahkan ya. Bisa juga dihapus ya, catatan-catatan yang salah atau tulisan atau redaksi yang menimbulkan tafsir ya, yang memicu perdebatan akhirnya dihapus ya, atau sudah tidak sesuai dengan zamannya juga dihapus ya. Bisa juga diperbaiki ya, redaksinya ya, redaksi kalimatnya supaya mudah dipahami ya. Ini tujuan dari amandemen ya. Dari amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat ya, ini ada beberapa pasal yang dirubah. Ini konstitusi diperlukan ya untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Maka presiden memiliki masa jabatan ya, kemudian dilakukan pemilu setiap 5 tahun sekali. Ini untuk membatasi jabatan nanti DPR tugasnya apa, MPR tugasnya apa, ya presiden, kemudian Mahkamah Agung tugasnya apa. Jadi punya batasan-batasan kekuasaan. Tidak semua dilakukan oleh satu organ atau satu lembaga negara ya. Kemudian membagi kekuasaan tadi ya, ada istilah eksekutif ya, legislatif ya, yudikatif ya. Jadi ada pembagian kewenangan ya. Tidak semua dilakukan atau dilaksanakan oleh satu lembaga negara. Jadi yang membuat peraturan siapa, yang melaksanakan siapa, nanti yang mengawasi siapa ya. Tidak jadi satu paket ya, sudah membuat, sudah melaksanakan, sudah mengawasi dirinya sendiri ya, ini tidak bisa ya. Maka diperlukan konstitusi. Kemudian memberikan jaminan HAM bagi warga negara ya. Karena manusia itu perlu diperlakukan ya, sesuai kodratnya, harkat martabatnya, maka perlu jaminan hak asasi manusia di dalam konstitusi. Muatan konstitusi Indonesia ya, ini muatan konstitusi yang tertulis ya, muatan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada ideologi negara ya, jelas ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pancasila ya, ideologi negara ya, itu dituangkan ya secara tertulis ya di dalam pembukaan ya. Kemudian ada cita-cita negara ya. Setelah ada ideologi Pancasila di dalam pembukaan ada cita-cita negara Indonesia ya. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia ya, memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini cita-cita negara yang nanti untuk menuju ke arah sana perlu dijabarkan ke dalam pasal-pasal di dalamnya. Kemudian ada organisasi negara, ya. Ini lembaga negara. Ya. Ada apa saja ya dalam sistem ketatanegaraan. Ya. Ada lembaga negara DPR, MPR, MA, ya, KY, presiden, ya, menteri. Ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada wewenangnya, ya. Sudah dijelaskan ada DPR ya wewenangnya apa, ya presiden wewenangnya apa, ya. Kemudian menteri wewenangnya apa saja. Di MA wewenangnya apa saja. Ini wewenang lembaga negara. Kemudian ada asasi manusia ya.
Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bahkan di Undang-Undang Dasar sendiri memuat secara rinci ya, apa saja hak asasi manusia ya. Dari pasal 27, ya, 28, ya, 29 ya, dan pasal-pasal lain yang memuat tentang hak asasi manusia, dari hak hidup sampai hak untuk menghargai hak asasi orang lain juga ya. Jadi dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada identitas negara ya, berkaitan dengan bahasa ya, bendera ya, kemudian lambang negaranya, ya, lagu kebangsaannya, ini diatur ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang identitas negara ya. Kemudian bagaimana sistem ekonominya, politiknya, ya, sistem sosial budayanya, sistem pendidikan, sistem pertahanan dan keamanannya, ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita harus melaksanakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, politiknya harus politik yang demokratis, ya. Sosial budayanya harus berdasarkan akar budaya nasional, ya. Pendidikannya harus merata, ya, harus memanfaatkan 20% dari APBD, APBN, ya, harus menyelenggarakan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah ya. Bagaimana sistem pertahanan keamanannya dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar ya. Kemudian ada juga prosedur perubahan dan larangan ya. Bagaimana kalau mau mengamandemen atau mau merubah Undang-Undang Dasar, termasuk apa saja yang tidak bisa dirubah di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan muatan konstitusi, ya, muatan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Undang-Undang Dasar ya 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Jadi kalau ada undang-undang, ya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas. Ya. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas tersebut ya, kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi warga negara yang merasa tidak setuju atau tidak sependapat dengan hadirnya salah satu undang-undang itu bisa mengajukan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusi, ya, masalah konstitusi ini yang menguji baik dari segi formal maupun segi materialnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Misal ada undang-undang tentang cipta kerja misalnya lagi hits ya. Ini kalau kita tidak setuju ya nanti bisa mengajukan pengujian ya. Apabila dianggap melanggar ya, undang-undang dasar ya. Ini bisa dilakukan uji materi ataupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak melindungi hak asasi manusia. Ya, nanti secara rinci ada poin-poinnya sudah dijelaskan, kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Warga negara ya baik secara perseorangan ya, atas nama pribadi ya, atau atas nama kelompok misalnya komunitas apa ya, forum apa itu dapat mengajukan pengujian ya. Ini legal ya, legal. Uji materi itu menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan muatan dalam ayat, pasal, ya, atau bagian dari undang-undang tersebut yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Misal tadi di undang-undang Cipta Kerja, nih, ternyata di dalamnya merugikan ya, pekerja atau ternyata di dalamnya kurang mengakomodir tentang hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang penghasilan, dan lain sebagainya, maka bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk
uji materi. Jadi ada cara yang konstitusional, ya, cara yang diakui secara hukum, ya. Ada cara yang legal, ya, bukan melalui cara-cara ilegal, ya, cara-cara menyuarakan pendapat dengan anarkis dan lain sebagainya. Ini cara ilegal, ya. Ya boleh, ya, menyuarakan pendapat, kemudian melalui demonstrasi diperkenankan, ya, diperbolehkan. Tapi nanti tindak lanjutnya dari penyampaian pendapat tersebut bisa dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ini cara yang konstitusional, ya. Kemudian uji formal, ya. Uji formal menyangkut pengujian undang-undang tersebut yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang, ya, dan hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian materi. Kalau materi tadi berkaitan dengan isinya, kalau formal ini menyangkut proses pembentukan undang-undang ini. Apabila masyarakat menemukan, ya, salah satu undang-undang itu ternyata dibuat berdasarkan pesanan kelompok A, ya, berdasarkan pesanan pengusaha misalnya, itu bisa dilakukan uji formal, ya, ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi bedanya kalau material itu mengenai isinya, kalau formal itu mengenai proses pembentukannya. Apabila ditemukan cacat hukum dalam proses pembentukannya, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Ini tata urutan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi mengapa kita bisa mengajukan uji materi atau uji formal undang-undang terhadap undang-undang dasar, karena undang-undang ini posisinya lebih rendah atau di bawah undang-undang dasar. Apabila aturan ini ternyata bertentangan dengan salah satu pasal di sini, ya bisa dilakukan uji materi atau uji formal, ya. Lembaga penjaga konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Harapannya dari belajar materi tentang konstitusi, ya, kita ingin membentuk kesadaran warga negara akan hak konstitusionalnya. Ternyata setelah mempelajari atau membaca Undang-Undang Dasar, kita jadi paham ternyata kita punya hak konstitusional, ya, yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakilkan. Dan kita punya hak konstitusional secara pribadi maupun kelompok, ya, melalui cara-cara yang konstitusional, ya. Dalam kesadaran konstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main. Jadi kesadaran konstitusi yang ingin kita bentuk, kita memiliki kandungan kesadaran terhadap aturan atau hukum. Jadi kita sudah terbiasa dengan yang namanya aturan, sudah terbiasa dengan yang namanya hukum. Jadi kita tidak akan menjadi tadi yang disebut hooks. Jadi manusia akan jadi serigala bagi manusia lainnya. Tidak akan terjadi apabila kita memiliki kesadaran konstitusional, ya. Kita tidak akan sewenang-wenang, ya. Kita tidak akan merugikan orang lain, ya. Kita tidak akan menyalahi aturan apabila kita sudah terbentuk watak sebagai warga negara yang sadar konstitusional, ya. Maka kita wujudkan, ya, tingkat kesadaran konstitusional kita yang paling atas ini. Jadi kita sudah sadar terhadap suatu aturan dasar, ya, itu karena kita sudah memahami konsepnya, ya, yang ada terhadap aturan yang ada, sehingga kita bisa setiap saat, ya, itu hidup berdampingan dengan aturan. Ya. Kita tidak kaget, ya, kita tidak akan menolak, kita tidak akan melawan, ya, apabila sudah ada aturan, ya. Kita akan paham konsekuensinya apabila melanggar aturan-aturan tersebut. Maka ada istilah autonomous, ya. Jadi otomatis, ya, kita akan klik dengan aturan yang ada di kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi, ya, sosok warga negara yang tidak tahu dasar atau alasan untuk taat pada aturan. Ya. Mengapa harus taat? Ya, ini, ya, masih rendah sekali, ya, tingkat kesadaran konstitusinya. Ini yang paling rendah sekali, ya. Ada juga yang aturan
kesadaran lain ya, bahwasanya kita kadang taat, kadang tidak. Ya, ini masih dikatakan rendah juga ya. Ada juga yang ya, tahu aturan tapi ya belum secara otomatis ya untuk taat pada aturan tersebut. Maka yang kita harapkan kesadaran konstitusional kita adalah pada tingkat yang autonomous ya. Jadi secara mandiri ya, secara otomatis ya itu sudah klik ya, sudah paham dengan satu aturan yang berlaku di kehidupan kita. Kita tidak akan berani untuk melakukan penyimpangan, tidak akan berani melakukan penindasan, tidak akan berani menyalahkan kekuasaan kita, tidak berani merugikan orang lain dan sebagainya. Ya, sampai sekian penjelasan dari saya. Sampai berjumpa pada penjelasan materi-materi berikutnya. Terima kasih ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.